Mega. Mohon maaf mungkin tempat kami ala kadarnya ya teman-teman. Pertama kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Nova. Jadi backgroundnya. Jadi di sini itu kami ada 3 perusahaan. Pertama itu Mazano, kemudian Wignya sama Orizo. Itu masing-masingnya punya fokusnya masing-masing. Kalau Mazano itu fokus ke fabrikasi bentuk alat suling sama jasa proses. Terus sulingan itu Mazano yang megang. Kemudian Wignya itu produk jadi minyak, hasil dari aksiri itu Wignya yang megang. Sedangkan kalau Orizo itu saya sama Natri itu kami megang di pelatihan. Jadi kalau misal teman-teman nanti tertarik dengan aksiri, mau belajar nilam lebih dalam, itu bisa menghubungi kami gitu. Kami akan membuat kelas sehingga teman-teman ngerti dari awal nilam itu apa sampai nanti minyak ataupun jadi produk seperti itu secara singkatnya. Nah di sini di tempat kami ini ada fabrikasi itu membuat alat suling seperti itu. Kemudian di belakang itu ada proses penyulingan. Nah, biasanya di sini kami ada pala, kemudian gaher juga. Nah, kebetulan sekarang pala lagi nggak proses ya. Ya lagi libur kali prosesnya. Biasanya kita proses terus. Mungkin teman-teman bisa tanya, bisa lihat bagaimana prosesnya. Tapi sayangnya sekarang lagi nggak proses gitu. Nah, untuk nilam kami juga kalau nilam itu nyulingnya itu by order biasanya. Kalau minyak nggak di sini tempatnya. Kami juga ada jual beli minyak istilahnya, jual beli minyak tapi nggak di sini. Gitu. Nah, untuk selanjutnya silahkan apakah kita dibagi kelompok atau langsung sama-sama. Ya silahkan gimana membagi kelompok. Baiknya kita kenalan dulu aja. Oke, kenalan. Oh boleh silahkan. Nggak kenal maka tak saya. Saya Koko dari perwakilan Mazano. Ya. Salam kenal. Saya Inggit Nalendra Senior dari perwakilan Wignya. Lanjut sama. Nah, sebenarnya kita nggak cuma di fabrikasi aja, kita ada proses juga. Nah, proses itu mungkin dari teman-teman untuk minyak atsiri rata-rata destilasi ya. Nah, itu sebenarnya kita nggak cuma destilasi. Nanti kita bisa frasinasi turunannya, nanti ada AMD, ada pengolahan minyak dan lain-lain. Jadi untuk di Mazano sendiri kita ada beberapa tim yang memang kita bagi untuk produksi. Yang pertama untuk fabrikasi alat, yang kedua itu untuk proses. Nah mungkin dari teman-teman ada yang background teknik kimia, mesin. Ada. Oke, Teknik backgroundnya boleh pertanian. disebutkan dulu. Semua pertanian? Oke, kalau boleh saya tanya kira-kira dari teman-teman udah ada yang pernah proses dengan alat destilasi? Oh pernah. Pernah? Serewangi. Pakai alat apa? Pakai penyulingan uap air yang kayak gini. Oke, kukus berarti? Ventilator. Oh, oke. Kalau boleh tanya kira-kira prosesnya itu selain kukus apa aja? Bisa di air, Oke, rebus, terus kukus, terus? udah sih kemarin itu. Oke, jadi mungkin untuk dasar itu semuanya sama ya, karena memang untuk proses destilasi membutuhkan uap air. Iya. Cuma kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, itu kita bisa pelajari proses ini secara detail dan bisa jadi itu lebih kompleks dari apa yang kita lihat. Karena contoh, jadi kita ketika melihat proses destilasi itu kita bisa dilihat dari bahan bakunya. Kemarin prosesnya apa aja kalau boleh tahu? Apa aja gimana? Proses bahan baku. Bahan baku kemarin pakai daun jeruk purut yang dia Oke. itu dicacah, kemudian dikering angin. Oke. Udah. Nah, di situ nanti ada beberapa alat yang digunakan kan. Pertama apa aja? Mencacah daun sih. Pendata daun. Daun Terus apa lagi? itu sama terpal untuk menjemur. Terus sama alat destilasi ya. Destilasi, ya. Oke, alat destilasi kan nanti kita bisa bagi beberapa segmen. Jadi nanti dari beberapa segmen itu kita bisa menghitung nih kebutuhan kita itu seperti apa. Contoh, kita mau proses, kita lebih mendalam ke nilam dulu ya, mungkin perkenalan nilam. Nilam itu kan tipenya daun-daunan. Dan dia sebelum kita proses itu ada treatment khusus dulu. Yang pertama apa? Harus di jemur matahari atau diangin-anginkan paling bagus? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, nah, jadi beda. Jadi ketika proses angin-angin itu kita hanya menurunkan kadar air saja. Dan itu tidak menimbulkan, kalau sifat minyak itu apa? Mudah muat. Berarti ketika dia dipanaskan secara langsung di matahari dia gampang muap kan? Nah itu yang bisa menurunkan kadarnya biasanya. Nah makanya untuk proses nilam sendiri biasanya kita ada beberapa treatment. Pertama dari treatment pemilihan bahan bakunya dulu.
Karena untuk bahan baku yang bisa disuling itu nilam itu apa aja? daun dan batang. Daun dan batang. Kira-kira kandungannya beda apa sama? Beda. Kalau batang apanya? Kandungannya paling banyak apa? Daun. Berapa lah? Paling enggak daun itu dari PA-nya, karena untuk nilam kan patroli alkohol ya. PA-nya itu lebih banyak terkandung di daun atau di batang? Di daun. Untuk randomnya lebih banyak di mana? Di daun. Di daun. Tapi kenapa teman-teman penyuling itu masih menggunakan batang untuk masuk ke penyuling? Karena untuk diprosesnya, kalau untuk dicopot ya, itu mungkin makan waktu pertama. Sama dari batangnya juga mengandung minyak walaupun sedikit. Oke, kira-kira dari statement tersebut, kira-kira dari pengolahan minyak itu nanti ada kerugian atau keuntungan? Maksudnya kan kita mau proses nih, kenapa nggak daunnya aja kalau memang yang daunnya itu yang paling optimal? Kenapa kita harus merambat sampai batang? Mungkin dari teman-teman pertanian kan bisa tahu cara proses pemanenan, kenapa harus di daun, harus di batang, itu kenapa Mungkin kira-kira? masuk ke ini juga ke produksinya di lapangan. Karena kalau kita cuma ngambil daunnya aja nanti nggak ada percabangan yang muncul kan, Oke, nggak ada pemangkasan. untuk lebih ke apa detailnya, jadi biasanya untuk pengembangan tanaman itu kalau kita ke daun aja biasanya untuk tumbuh-tumbuhan itu terlalu lama. Nah biasanya kalau di produksi minyak siri, batang dan daun itu punya keunggulan masing-masing sebenarnya. Nah seperti daun, nah, dan kita lebih ngambil ke keseluruhan dulu ya. Nilam itu bisa kita ambil dari nilam Aceh, nilam Jawa, sama nilam Sulawesi. Nah dari 3 titik ini mereka punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah kira-kira teman-teman tahu nggak spesifikasi nilam yang di Aceh apa, yang di Jawa kayak gimana, yang di Sulawesi kayak gimana, pernah dengar? Belum. Nah, jadi nilam ini ada beberapa spesifikasi yang memang harus diperhatikan. Pertama itu dari kandungan patroli alkoholnya, yaitu rata-rata 28 sampai 30-an. Kemudian bilangan asamnya. Bilangan asam. Nah, ini kira-kira bilangan asam itu berapa? Teman-teman tahu bilangan asam itu apa? Untuk mempertahankan lama dari si minyak itu bertahan. Nah, bilangan asam itu dari nilam sebenarnya dia punya grade. Dia punya spesifikasi khusus yaitu dari antara 1 sampai 7 atau sampai 8. Itu masih memenuhi spek. Tapi ketika nilai asamnya itu tinggi, itu menyebabkan minyak nilam itu untuk diproduksi lanjutan itu agak susah. Karena untuk nilam sendiri biasanya lebih diproduksi untuk turunan apa kira-kira? Minyak wangi, Minyak wangi, terus kira-kira apa? sabun-sabunnya. Masuk ke kosmetik ya? Iya, kosmetik, Nah, itu kan skincare. nanti kontak ke kulit. Nah itu nanti kandungan-kandungan asam itu lumayan tinggi dan itu menyebabkan iritasi biasanya. Nah biasanya teman-teman di lapangan itu untuk produksi nilam itu mereka punya cara khusus biasanya. Jadi mereka ngeblend nih bahan bakunya. Bahan bakunya itu ngeblend, nggak cuma di daun aja, terus di gagarnya aja enggak. Jadi mereka ambil berapa persen daun, berapa persen gagar. Dan itu menyesuaikan kira-kira kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Karena memang kalau buat petani, rata-rata mereka sudah tahu nih, treatment dulu, riset dulu. Oh ini kira-kira dari kandungan gagang itu seberapa, kandungan batang dari daunnya itu seberapa. Jadi mereka tahu nih, beberapa persen dari nilam daunnya atau nilam gagangnya itu seberapa. Jadi teman-teman tidak kayak serta-merta, oh ini daun semua, enggak. Jadi nanti teman-teman diharapkan memang ketika untuk proses nilam, itu tidak cuma proses disilam saja. Nanti pengenalan treatment-treatmentnya. Jadi kayak bahan baku itu kita harus ada risetnya juga, pengetahuan-pengetahuannya bisa juga. Nah setelah itu kita masuk ke destilasi. Nah destilasi itu kita nggak cuma di proses itu saja juga nih Pak. Ada pesan aja dulu. Destilasi di nilam itu ada beberapa proses sebenarnya. Jadi pertama itu ada kukus, yang kedua ada steam. Kira-kira perbedaan kukus dan steam itu apa? Tahu nggak? Kalau steam itu dikasih uap dari luar. Dari luar. Ada alat untuk menghasil uapnya. Oke. Kalau kukus dia air, dikasih penghalang, dikasih bahan. Berarti perbedaannya sumber uapnya. Sumber uapnya. Oke, berarti kalau kukus itu satu bejana, kalau steam itu beda bejana. Nah, kalau steam biasanya menggunakan sumber uapnya namanya apa? Boiler. Boiler lah ya. Boiler. Nah, dari proses ini kita bisa tahu kebutuhan teman-teman produksi itu nanti seperti apa outputnya. Contoh, ketika kukus itu biasanya kita mengejar redement biasanya. Cuma nanti kalau buat steam itu kita ada beberapa treatment memang harus dilakukan. Pertama dari warna, bau,
sama kandungan. Dan terakhir itu renderment. Ketika kita pakai kukus biasa tanpa tekanan, itu ya hasilnya yang dibutuhkan seperti itu. Dan kita bisa optimalkan hanya dengan memperbesar uapnya, sumber uapnya. Jadi contoh nanti teman-teman sudah pernah lihat gitu ya. Yang pernah lihat proses destilasi sudah semua? Sudah ya? Oke, jadi destilasi itu kan nanti keluar destilat sama minyaknya. Nah, dari destilat minyak itu nanti kita bisa ukur per menitnya itu berapa liter. Jadi nanti contoh, saya memanaskan air itu 1 liter sama 5 liter minyak, sama 5 liter air. Itu kira-kira dari waktu pemanasan sama atau enggak? Beda. Kenapa kira-kira beda? Banyaknya si air yang dipanaskan. Oke. Kalau aku mau bikin sama 1 liter air sama 5 liter air itu dibikin mendidih sama itu bisa nggak? Bisa ya. Dengan cara Penambahan suhu. penambahan suhu, berarti penambahan kalor. Nah, itu berlaku juga dengan alat destilasi. Jadi kita mau kukus bisa, mau steam bisa. Cuma kita tinggal main aja di situ. Jadi kita supply kalornya itu berapa banyak. Makanya untuk destilasi biasanya ada pemilihan bahan bakarnya. Jadi bahan bakar itu ada beberapa yang digunakan teman-teman, ada kayu, pelet, dan lain-lain. Nah, nanti tinggal teman-teman untuk perhitungan lapangan itu seperti apa. Nah, mungkin ini nanti kita gambarannya lihat di sini. Nanti kita akan ke belakang buat lihat alatnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa menyimpulkan, oh ini gambaran alat steam seperti apa, kukus seperti apa. Lah nanti mungkin teman-teman kedepannya bisa cari celah nih, kira-kira pengembangan alatnya itu seperti apa sih yang paling optimal untuk bahan baku yang disesuaikan. Nggak cuma nilam, nanti ada sereh, ada cengkeh, ada lada juga bisa, ada pala aja juga bisa. Nah, mungkin nanti kita ke belakang dulu aja ya buat lihat alat. Siap. Syuting. Belum pernah? Nah, ini yang namanya kayu serdana. Kalau kalian lihat, ibaratnya teman-teman lihat di sebagai sumber uap. Terus yang kedua itu ada vessel bahan baku atau kita biasanya bilang ketel. Yang ketiga itu ada kondensor. Nah, kondensor sendiri nanti ada beberapa tipe juga, nanti kita jelaskan. Dan yang terakhir itu ada separator. Separator itu tulisannya. Langsung pisah baru. Ya, betul. Jadi untuk boiler sendiri itu biasanya ada beberapa tipe. Sebenarnya ada dua tipe boiler itu. Yang pertama itu water tube, yang kedua itu fire tube. Mungkin ini teman-teman agak asing ya, buat mesin ya. Kita lebih sederhanakan lagi. Untuk water tube itu dia boiler dengan pipa-pipa di dalamnya itu diisi air. Jadi pipa-pipa itu yang diisi air itu nanti kita bakar. Nah, itu yang namanya water tube. Tapi kalau fire tube itu nanti ada bejana. Di luar pipa itu ada air, lah pipa dalamnya itu yang dikasih api. Perbedaan tadi itu. Jadi sebenarnya kayak water tube sama fire tube itu perbedaannya cuma peletakan air sama apinya saja. Nah, di sini kita ada dua tipe, sebenarnya untuk penggabungan aja. Di sini ada fire tube sama di water tube juga. Jadi water tube itu kita kasih air itu di dalam pipanya. Nah, kita taruh di bawah sini, di bawah apa kira-kira? Tungku. Betul. Jadi dia untuk proses pemanasannya itu lebih cepat. Nah, untuk yang kedua, fire tube itu kita gunakan untuk isian pipa dalam. Jadi nanti teman-teman tuh di dalamnya ini tuh ada pipa-pipa gitu. Nah, itu nanti gunanya untuk terbakar dari bawah. Jadi api dari tungku dia naik ke atas lewat pipa, tapi kalau yang bawah pipanya itu yang diisi air. Nah, di dasarnya itu ada pipa diisi air. Nah, nanti di sini itu kita bisa bisa set nih. Kira-kira kebutuhan kita itu berapa? Contoh tadi kita untuk penyulingan tuh butuhnya debitnya itu tinggi atau rendah. Contoh kita butuhnya per menitnya itu sekitar 3 liter nih. Dan kita bisa set di sini. Ketika kita bahan bakar itu semakin sedikit, otomatis kalori yang diberikan semakin sedikit. Dan nanti api yang diberikan semakin kecil juga kan. Nah, kita besarkan lagi dengan membesar kalor. Nah, makanya biasanya teman-teman ketika mau ngeset alat destilasi, mereka milih dulu nih bahan bakar yang mau dipakai itu apa. Karena setiap wilayah itu beda-beda. Contoh kita ada kesediaan kayu. Kita pakainya kayu. Nanti ada sawit, tangkang sawit itu bisa juga buat bahan bakar. Nanti ada batu bara bisa juga, nanti ada wood pellet ada juga. Nanti kita kira-kira membandingkan nih dari beberapa bahan bakar ini yang paling bagus itu sebenarnya mana? Kira-kira dari teman-teman pernah belajar kalor kayu dan lain? Belum. Untuk karbon
Belum. Nah, mungkin dari ini. Jadi untuk kalor sendiri dari setiap bahan bakar itu beda-beda. Kayu kering itu kalornya itu sekitar 4.000-an. 3.000 sampai 4.000 tergantung dari kondisi kadar airnya. Ketika dia semakin kering, berarti kadar airnya itu semakin rendah. Dan itu menimbulkan kalor yang lumayan tinggi. Nah, biasanya untuk kayu-kayu ini biasanya yang mereka mempunyai kadar air rendah untuk diolah menjadi bahan bakar, dia diolah menjadi wood pellet. Teman-teman lihat wood pellet? Belum pernah. Nah, nanti kita lihat ada wood pellet ya. Wood pellet Pernah lihat wood pellet? Belum. yang ini ya, yang simpenan yang untuk bikin di bawah rak. Beda. Itu pellet. Pelet. Itu sebenarnya cuma dari kalornya saja. Yes. Sama asnya. Ya. Pellet Ya kan kayu. kalau terlalu kering Buat dia bahan biasanya bakar. remuk kan. Asnya tinggi, debunya. Nah, itu biasanya mereka untuk masuk ekspor agak susah. Iya, jadi dikerasin. Iya. Ini beli apa gimana buat pellet kayak gini? Ya, Apa kita dibuat beli. sendiri? Sebenarnya kita untuk beli itu bisa. Tapi teman-teman di petani yang mereka punya bahan bakarnya limbah lah, Ah, limbah biomas yang mereka bisa olah jadi wood pellet itu bisa. Contoh pala. Teman-teman pengolah pala itu udah merubah dari biomas hasil pengolahan pala, penyulingan pala itu dari ampasnya itu digiling lagi, dikeringin, itu dipres untuk jadikan pala. Jadi kita lebih ibaratnya ngirit untuk HPP-nya pembakaran. Efisiensi lah kita bilang, efisiensi. Nah, biasanya teman-teman karena memang untuk di destilasi sendiri kan kita banyak faktor ya. iya. Selain dari faktor rendemen, kita nanti ada faktor operasional. Operasional itu apa? Nanti seperti keadaan bahan bakar, harga bahan bakar gitu. Kita bisa bandingkan harga bahan bakar di Jogja sama di Bangkasan kira-kira sama atau beda? Beda. Harga dari SDM sumber daya manusianya beda. Nah, itu yang bedakan. Jadi kita harus pilih salah satu efisiensi yang paling tepat itu yang mana. Nah, teman-teman yang kita lakukan di sini di Maganu, kita efisiensinya lebih ke bahan bakarnya. Seperti itu. Jadi bahan bakar ini nanti kita bisa efisiensi dengan tergantung kita itu Usah, belinya weh. kayak gimana. Sayang Mau kayu, mengefisiensi. mau wood pellet. Dengar. Kalau untuk ekspor kan tadi ada ini enggak ketentuan ukurannya gitu. Betul sekali. Nanti dari ukuran, kalornya berapa, terus nanti kadar airnya itu berapa, asnya itu berapa, kandungannya, jadi berapa persen itu ada. Nah itu nanti ketika teman-teman mau mengembangkan di sana, mungkin nanti bisa diterapkan juga. Apakah pilihan kalian itu ke kayu, batu bara, sangkang sawit, atau nanti malah wood pellet. Batang gamang. Pelepas sawit banyak di sana. Ya, nah itu bisa. Yang penting kalian bisa bakar aja. Uang kalau bisa bakar aja. Bahaya ini nih perlu dibakar nih. Bakar aja nih. Terus ini, Mas, Ya. Terus kan ay. tadi kan berarti Itu nanti kita sudah tahu kebutuhan uap yang dibutuhkan untuk 1 kali masa Oh, dengan iya. kapasitas tersebut itu berapa? Ini berarti kapasitas berapa? Nah, nanti gini, untuk kapasitas sendiri itu setiap bahan baku beda-beda. Contoh kira-kira nilam sama cengkeh. Kira-kira dengan kapasitas 1 ton volumenya sama nggak? Beda. Yang membedakan apa? Ukuran. Ukuran apa? Ukuran dari si bahan bakunya. Berarti kerapatan. Rapatan. Sama seperti batu dengan kapas. Dengan berat 1 kilo, beratnya sama. Tapi volumenya kira-kira sama Pak? Beda. Beda. Lah itu berlaku juga di komoditi atsiri. Karena memang nanti kita ada beberapa komoditi kayak pala, cengkeh, Banyak ya. apalagi kira-kira serai. Nah, nanti tergantung juga nanti dari proses sebelum produksi. Apakah itu dengan ada proses pencacahan, pengeringan, nah itu kemungkinan nanti menimbulkan apa kira-kira? Turunan berat. Nah, usut ya Usutan. berarti. Nah, nanti itu ada perhitungan juga. Karena nanti ketika kita proses, contoh kayak nilam, itu biasanya kita pakainya perbandingan untuk setiap bahan baku. Nilam itu 1:8 sampai 1:10 Minyaknya atau susu bobotnya? bahan bakunya. Oh, bahan bakunya. Ya, jadi bahan baku itu ketika masuk 1 kilo, Ah, nah itu volumenya 10 liter. 1 kilo 10 liter. Kalau kita mau proses 100 kilo, berarti 1000. volumenya 100. 1000. Woi, 1000. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat nih, kira-kira untuk menghitung volume itu seperti apa. Oh, Karena itu ini kan, untuk ininya, untuk air yang digunakan berarti? itu lebih ke kapasitas tangki yang dibutuhkan. Oh, Nah, karena memang kan ke tangki-tangki itu kan beda-beda. Tapi rata-rata kan bentuknya sama, tampung. Cuma kan volumenya yang sedikit beda. Ah, Antara kupus sama steam.
Kalau steam sendiri kan tujuannya beda nih. Iya. Kita nggak perlu di bawahnya itu ruang air, nggak Iya, perlu. Kita langsung cuma masukin. butuh ruang uap aja. Sedangkan untuk kukus, kita yang bawah itu butuh ruang Air. air. Nah itu membedakan. Jadi nanti ada beberapa desain alat yang memang sedikit kompleks karena masuk ke destilasi. Nah, kita bisa bilang destilasi itu simple, tapi ketika kita mau masuk sebenarnya kita itu bisa meracik alat destilasi itu secara optimal itu di bagian bahan ini itu beda-beda itu bisa. Artinya berarti untuk ketel uap dan ketel steam tadi kapasitas dari sebuah bahan bakunya berbeda berarti. Beda-beda, betul. Dan itu nanti juga treatmentnya beda-beda karena memang dari setiap proses itu kira-kira contoh dari waktu setiap bahan baku itu bisa disamakan atau enggak? Enggak. Kenapa kira-kira? Waktu dia menguapnya kan beda-beda gitu. Iya. Batas. Berapa? Apa ya? Rongga dari si bahan baku itu berbeda kan? Karena kan misalnya kalau kayak kendala nih, rongga dia lebih rapat dibanding nilam yang rongganya lebih terbuka. Betul. Jadi setiap bahan baku itu dia punya spek dari bahan baku yang masih beda-beda lah. Dari kerapatannya, terus dari glandula minyaknya itu dia Iya. buat ngekstrak bahan minyaknya yang ada di bahan baku itu kayak gimana, itu agak susah. Contoh, kita nilam bisa patok proses itu 10 sampai 12 jam. Kita bisa makan dengan kayu nggak? Kira-kira tebak, kayu cendana itu prosesnya berapa hari? Berapa jam? 16 jam. 16 jam. Kalau yang lain 18. 1 hari mungkin 24 jam. berapa hari? 20 jam. Berapa hari? 2 hari. 11 hari. Hari. Lama. Ya lama, karena memang dia untuk kandungan ekstraknya itu lumayan susah. Karena kayu itu punya kandungan resin. Oh iya. Resin. Nah, Bos. itu modelnya seperti itu. Jadi nanti ketika kayak nilam itu dia punya waktu yang beda. Makanya biasanya teman-teman di lapangan itu menggunakan riset seperti itu. Jadi dari riset waktu paling awal yang sering digunakan petani sampai proses yang paling panjang. Nah, nanti variasi-variasi itu mereka kumpulkan mana nih yang paling optimal di tempat saya. Karena mereka ketika memproses destilasi yang mereka perhatikan nggak cuma dari hasil minyak, tapi kebutuhan apa yang mereka butuhkan ketika proses itu. Kayak bahan bakarnya kira-kira semakin panjang waktu berarti bahan bakar Makin semakin banyak. banyak kan. Terus nanti dari SDM-nya harganya juga semakin banyak. Nah itu nanti kita harus perhatikan di situ karena memang teman-teman biasanya dari teman-teman fabrikasi selain sini mereka juga lebih menanyakan ini kapasitasnya berapa, terus nanti untuk bahan bakarnya itu mau apa, karena memang itu paling pokok. Contoh kira-kira dari bahan baku kita punya per hari itu 1 ton, per hari 1 ton. Terus kita mau bikin alatnya cuma 50 kilo dengan proses selama 24 jam, kira-kira cocok nggak? Kenapa? Habis duluan bahannya. Hah? Habis duluan Bahan bahannya. bakunya 1 ton. Oh, Kita punya kapasitas alat itu cuma 50 kilo, kira-kira Oh, cocok. kebanyakan bahan bakar. Hah? Kebanyakan bahan bakar kan? Nah, pertama dari bahan bakar, SDM nggak cukup, sama kapasitasnya itu paling nggak kalau kita punya 1 ton, kita bisa ngirit di bahan bakar sama di SDM. Karena SDM harganya kira 24 jam lah, kita taruh aja 8 jam. 1 hari kerja berapa di sana? 150. 150. Iya, 90. Kalau 24 jam berarti berapa? 2 kali lipat. 450. 450. Lebih malah, 600. Kapasitas 50 kilo dengan kapasitas 1 ton kita bisa bandingkan di situ. Nah, kita bisa efisiensi itu di situ sebenarnya. Betul, dan itu kita ibaratnya ketika kita jadi penyuling atau produksi atsiri, nanti kalau udah ada PO, ini kita kasih PO gitu, ibaratnya ada bayar kita kasih PO selama 1 bulan. Tapi ternyata dari segi alat nggak mendukung. Kenapa? Karena dari kapasitasnya. Kita bisa suplai bahan bakarnya kita per hari bisa 1 ton, fokus bahan kayak gini. bakunya bisa 1 ton. Tapi dari segi alat kapasitasnya cuma kecil. Jadi kita untuk melengkapi yang PO-nya itu kita nggak bisa nyampe di situ. Mungkin ada gambarannya, udah ada gambaran. Kang, kalau di sini kalau untuk minyak nih, apa namanya, tanaman nilam itu kayak ada gak dibeli juga kayak dari daunnya? Apakah dari minyaknya bisa dijual di sini gitu? Nah, kita untuk saat ini terima minyak juga. Hmm. Nah, minyak sendiri itu kita ada beberapa spek yang memang harus dilampirkan. Pertama dari kadar PA-nya. Nah, kita harus tahu dulu nih, minyak nilamnya itu dari mana dulu? Dari Sulawesi, dari Jawa, atau dari Beda harga ya? Sumatera. Nah, karena tadi udah kita bilang dari setiap titik itu punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Nah, otomatis nanti itu akan membedakan harga dari kualitas minyak. Tapi rata-rata
untuk teman-teman buyer itu udah tahu, oh untuk harga nilam Sulawesi segini nih untuk saat ini, untuk nilam Sumatera segini, nilam Jawa segini. Karena apa? Dari setiap pulau ini mereka punya musim panen yang beda-beda. Pertama musim panen, terus apa lagi? Musim tanam beda-beda, betul. Apalagi kira-kira cuaca beda nggak? Beda. Nah, itu yang membandingkan. Jadi contoh kayak, wah ini di Sumatera lagi bagus nih, tapi di Sulawesi kok lagi hujan lebat, terus banyak penyakit tanaman lah di situ. Otomatis harga minyak di Sumatera Lebih mahal. Nah, mungkin kita belajarnya supply demand aja. Oh, bisa gitu ya. Nah makanya kenapa di minyak acir ini punya harga yang fluktuatif, karena ada beberapa tolak ukur tadi. Kayak kemarin kan sampai di hampir 2 jutaan gitu. Betul, sekarang udah 300. turun lagi, nanti mungkin naik lagi. Jadi Ini paling tinggi daerah mana? Apanya? Minyak. Per kilo. minyaknya? Ya, per kilo. Kalau harga minyak rata-rata ya masih Aceh masih sama. Aceh itu mah yang tinggi di angka 800-an sampai 1 juta itu Per masih liter? dapat. Kilo. kalau- Kilo minyak. Ya. Minyak nggak pernah liter Nah, kenapa hitungannya kilo, nggak liter? karena masa jenis. jenis. Oh, masa jenisnya. Betul. Masa jenisnya apa? Kalau nilam lebih berat daripada air apa lebih ringan daripada air? Lebih ringan. Kalau Lebih cengkeh? ringan. Kalau cengkeh, minyak daun cengkeh Lebih berat. lebih berat. Jadi nanti dia itu 1 kilo minyak itu kalau di liter paling cuma 800-an. 800 liter ya, apa 900 liter. Nah itu nanti teman-teman untuk membedakan spek itu harus tahu juga. Nanti masuk ke situ juga dari masa jenisnya, indeks biasnya, viskositas, kelarutan, nanti dari kadarnya beda-beda. Nah mungkin kita lebih fokusnya ke nilam dulu. Nah, Iya, setelah nilam. Itu nanti kita lanjut lagi ke belakang untuk Ada proses healing. miring. Lagi ke lanjut lagi ke kasar. Yang tadi saya tepat. Ini apa? Kondensor bukan ya? Ini ketel, Ketel kan? tempat bahan bakunya. Oh iya iya, ketel. Ini untuk volumenya itu 1.200. Boiler ketel. 1.200 liter. Iya. Nah, 1.200 liter ini, nah, kita biasanya untuk setiap bahan baku itu masuknya beda-beda. Kalau pala itu kita bisa masuk sekitar 400 kilo. 400. Ya, tapi kalau kayu-kayuan kayak cendana, baru itu paling nggak cuma 250 kilo itu sudah optimal di sini. Kalau nilam kan? Kenapa nggak pakai mesin wood chip? Ada kita. Nggak boleh. Rusak. Oh, manual kan? Ya. Manual kan? Kemarin sempat apalah kobong atau apa itu kebakar atau apa, akhirnya kita pakai manual. Kok nilam 50 tadi ya? Nah kalau nilam itu sekitar paling nggak 100 kilo kan aja. Kan pulau kata hari cendana aku lah. Kondensor. Nah, di sini ketel itu nanti kita ada beberapa bagian di dalamnya. Yang di bawah itu nanti ada ansang. Ansang itu nanti ukurannya beda-beda. Penyangga ada ya? Ada penyangga juga. Ini kalau penyangga kita lebih ke sini. Tapi kalau yang di dalamnya itu ke ansang. Jadi untuk pembatas sekat antara bahan baku dengan ruang uap. Oh. Ya. Jadi dari ketel ini kita ada beberapa ketentuan. Pertama dari ukuran tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua itu dari keamanannya. Karena untuk kondisi ketika alat ini berjalan kita harus tahu kondisinya itu kayak gimana. Kira-kira untuk ketel itu yang perlu ketahui kondisinya apa pertama? Oke. Biar nggak bocor. Oke, terus apa lagi? Suhu butuh nggak? Butuh. Indikator suhu. Tekanan? Nah, terus apa lagi? Safety yang kalian tahu kira-kira? Belum tahu ya. Nah, nanti jadi untuk ketel sendiri biasanya kita ada beberapa indikator. Pertama untuk ketel steam sendiri kita untuk di ketel cuma butuh tekanan dan suhu. Untuk suhu indikatornya namanya apa? Termometer. Untuk tekanan nama indikatornya? Lupa. Apa? Pressure? Kompresor ya? Pressure apa? Pressure gauge kalau enggak manometer. Pressure temps. Ya. Itu nanti yang digunakan di sini. Kenapa? Steam ya? Betul. Jadi kita harus tahu nih kondisi di ketel ini suhunya berapa. Karena ketika kita mau lebih lanjut, contoh kita mau proses destilasi steam dengan tekanan 1 bar. Kira-kira suhunya berapa kalau 1 bar?
Tahu nggak? Belum tahu. Kira-kira suhu air itu mendidihnya suhu berapa sih? 100. 100 ya? Derajat. Mendidihnya loh. Iya. Mendidihnya itu mulai dari suhu berapa? 90. 60 itu udah mendidih. Nah, 60 itu udah mendidih, ketika udah berubah jadi uap itu dia suhu 100. Kira-kira aku bisa bikin suhu itu jadi 150 nggak uap airnya? Bisa. Dengan cara Itu tekanan itu diubah apa? Tambahan. Kurangi atau ditambah? Kayaknya Tambah kayaknya. Nah, ditambah. Jadi semakin tinggi tekanan, grafik suhu itu semakin tinggi juga. Contoh, kita mau bikin suhu itu di 125. Kita naikin tekanannya. Jadi 1 bar, nanti 2 bar, 3 bar, 4 bar dan sampai seterusnya itu dia punya suhu beda-beda. Nah, tergantung kita nih. Tapi dengan konsekuensi kita harus tahu outputnya nanti itu seperti apa. Ketika kita memberi suhu panas, berarti minyak itu nanti berpengaruh nggak dari segi warna sama bau. Nah, nanti warna sama baunya itu bakalan berubah. Dari warna dia lebih kecoklatan, kalau dari segi bau karena ada ikatan karbonnya, dia akan gosong di sini. Nah, makanya teman-teman biasanya di penyulingan mereka menyesuaikan kebutuhan. Oh, ini kebutuhan suhunya minyaknya itu standar apa enggak? Kalau saya mau cari yang dark gitu. Oh ya, mungkin teman-teman udah tahu spek nilam itu apa aja yang ada di Light lapangan. sama dark. Light sama dark. Terus kira-kira ada lagi enggak? Belum. Iron free pernah dengar? Oh iya Pak. Iron free ada juga. Terus nanti apa ada lagi? medium to dark ya kayak kopi. Kopi pas FE ya. Ya. Ya, betul. Tuh, apalagi kira-kira? Ayo. Nah, nanti ada beberapa tipe. Jadi nilam itu kita bisa proses banyak banget. Pertama dari crude dulu. Crude itu dibedakan ada 3. Pertama dari light, dark, sama iron free, sama iron. Jadi nanti prosesnya itu kayak dark atau light tapi dia ada kandungan besinya. Nah, untuk proses turunannya biasanya ada lagi. Contoh pertama ada nilam MD, molecular distillation. Yang kedua itu nanti ada nilam dengan pH 45, nilam 65, dan terakhir itu biasanya untuk puritivitas yang lebih tinggi itu kita pakai pacoli alkohol yang bentuknya kristal. Itu dengan kadar di atas 85 biasanya. Nah, kalau di crude, minyak crude itu paling enggak kadarnya ya 30-an aja. 28 sampai ada yang 40 itu ada. Cuma jarang. Itu penambahan pacolinya gimana caranya? Nah, nanti ada treatment lagi. Nah, karena memang ini dari minyak ini kan nyawanya banyak. Apa aja? Kalau nilam apa aja semuanya? Pernah? Iya. Pacoli Terus apa lagi? Bepilen, alpapinen, Terus apa asam tadi. lagi? yang asam Yang asam masuknya beda senyawa lagi, atau apa? bukan senyawa dia. Nah, terus apa lagi kira-kira? Alfa, beta, Betul. Nah, nanti ada banyak. Ada Alex, ada. Gitu. Nah, nanti teman-teman ini kan nanti langsung ke gudang ya. Nah, nanti kalian akan disampaikan seperti itu. Jadi nanti nilam itu kandungannya apa aja sih? Terus alat yang buat ngukur itu apa aja? Nah, nanti dilihatin di sana. Instrumen yang digunakan itu apa aja. Nah, kita lanjut lagi setelah di tetel vessel, kita masuk ke kondensasi. Nah, kondensasi itu ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama itu spiral, nanti bisa lihat di depan spiral itu seperti apa. Nah, nanti yang kedua itu kayak tadi yang digambar. Fotonya siapa tadi? Nah, itu tadi fotonya itu tipenya turbulen atau dia pipa lurus. Kira-kira dengan kondensor ini yang bisa kita optimalkan tuh apanya? Oh, semakin banyak airnya, semakin panjang pipanya, semakin atau banyak semakin air lama? ya. Banyak airnya. Kira-kira tak banyakin air tapi tak kasih satu pipa 1 meter gitu kira-kira optimal nggak? Enggak. Nah, kira-kira apa? Oh, Kalau semakin di logika, lama kalau di proses logika. si uapnya terkondensasi. Betul. Jadi kita bisa asumsikan ketika pendinginannya itu lama, waktu pendinginannya lama, berarti kan dia untuk membentuk dari uap Masa uap jadi fase ke cair. gas, ke cair itu kan dia lebih optimal. Tapi bisa nggak kira-kira tak bikin dari panjang yang ini kan kira-kira tak kasih tahu dulu. Ini panjang tuh biasanya saya bikin spiral itu panjangnya 60 meter. Tapi kalau tak bikin 1 meter dia udah bentuk kondensasi itu kira-kira bisa nggak? Bisa. Dengan cara? Betul. Jadi kita merubah suhu lingkungannya. Jadi dingin. Nah, untuk suhu sistemnya kan minyaknya. Nah, suhu lingkungannya itu airnya tadi. Gitu. Mungkin
itu gambaran-gambaran yang memang biasanya digunakan ke petani. Cuma nanti kalau mau masuk ke teknikal perhitungannya itu nanti ada biasanya. Nah, biasanya di termodinamika. Kalau teman-teman mau belajar. Nah, setelah masuk ke konsultasi, dia akan mengeluarkan hasil uap dari gas ke cair dalam bentuk minyak dan destilat. Nah, nanti bisa dilihat di belakang. Disparator ini gunanya untuk memisah minyak dengan destilat. Nah, kenapa kita bikin dua bejana seperti ini? Jadi ada dua sel. Jadi yang tengah ini untuk menampung minyaknya. Ketika minyak itu ringan, ketika ada penambahan, jadi dia lebih ringan daripada air ya masa jadinya ya. Otomatis kan minyaknya ada di atas. Iya. Nah, ketika dia ditambahkan minyak dan air dari sini, dia akan menambah minyak itu di sini. Tapi airnya dia bakal keluar ke sini. Mana minyaknya? Kalau konsep apa? Ini destilat ya? Iya, ini destilat sama itunya Bekas minyak minyaknya, apa? sparatornya. Ini pala. Kalanya lah. Ini ya. Ini sparator namanya. Sparator ya? Ya. Nah, sparator sendiri itu beda-beda. Ada yang sparator. Mas boleh mas nyoba? Boleh, monggo. Ini masih tanya nggak bau, Bukan mana ya, besi? nggak bau. Masih bau? Enggak, bau besi kali. Enggak bau besi. Iya, soalnya udah lama nggak proses ini. Kemarin kita habis off pembenahan. Nah, di sini ada beberapa proses ya di sini ya. Maksudnya nanti dari masuk dulu dia. Di sini nanti volumenya itu karena memang nanti bejana berhubungan. Dia volume luar sama volume dalam itu seimbang kanan kiri. Oh. Nah, nanti minyak itu ketika kita outputnya yang di sini itu kita batas gini, dia di sini tetap batasnya segini karena dia ketika kita kasih pipa di sini, ya dia nggak mungkin nambah ketika kita tidak cukupkan. Kalau kita buka ya dia tetap ngalir terus, nah itu batasnya biasanya segini. Bukanya gini, nah nanti penambahan minyaknya itu dia ke bawah bukan ke atas. Paham nggak? Minyaknya keluar dari? Nah nanti pengurasan minyak itu didapatkan dari sini. Oh. Gitu. Ketika kita tutup keran yang di sini, otomatis volume akan Naik. Lah, naik itu akan mendorong minyak yang di atas itu masuk ke sini dan di sana tinggal kasih oksigen aja sama corong. Boleh Berarti nggak apa-apa? konsepnya mekanika fluida berarti ya? Betul. Jadi kita mengurangi kontak antara tangan dengan minyak. Karena apa? Tangan itu kita nggak tahu habis megang gorengan, habis megang oli, kita nggak tahu. Ketika kita kena minyak berarti kan nanti minyaknya kena kontaminan. Yang gorengan nambah minyaknya berarti. Ya. Kalau lumayan, kena bimoli kan. Ada minyak ikan dari situ. Jadi Keluar nanti air, destilat. ya destilat sama minyak nanti keluar ke sini. Tapi nanti untuk yang dikeluarkan, karena ini kan volume terus tambah nih. Nah, nanti yang dikeluarkan sini itu cuma destilatnya aja. Nah biasanya teman-teman penyulingan itu menggunakan beberapa separator. Jadi untuk penyaringan minyak itu lebih optimal. Jadi nggak banyak yang lolos. Nah di sini ada separator lagi. Jadi nanti yang keluar ke sini itu nggak minyak, tapi destilatnya. Nah nanti di sini dimasukkan lagi, ditampung lagi, nah baru dikeluarin. Jadi ada dua. Minyaknya di sini berarti. Betul. Ngalir gitu ya? Ya, jadi minyak itu tetap terperangkap di vessel yang tengah ini, sel yang tengah. Itu destilat nggak ada manfaat lagi berarti. Ada teman-teman yang di lapangan tuh yang memuatkan destilat. Tapi kalau yang enggak ya kita langsung buang aja. Itu masih aman, kita buang ke sungai itu masih aman dengan asumsi suhunya udah dingin ya. Iya. Enggak suhu panas. Panas dulu di sana ya. Ya, biasanya kalau kita nyuling tuh bisa berapa meter gitu baunya. Biasanya. Saya nggak ada dindingnya. Ya. Nah, nanti dari setelah sampai sini kita masukkan ke jerigen biasanya. Nah, jerigen ini nanti kira-kira untuk penyaringan minyak pakai alat apa? Kain saring apa? Monil. Monil ukuran berapa? Kan 200. Oh. Berapa ya lupa. Nah, monil itu nanti kita pakainya untuk minyak asli itu T200. Oh, T200. Ya. Biasanya kain monil itu sebenarnya buat apa? Tahu nggak? Kain apa? Kuliah absen terus ini. Nah, kain sablon biasanya. Oh. Monil itu sebenarnya kain sablon. Kenapa dia satuannya T? Karena dia untuk membrannya, satuan membrannya, thickness-nya itu berapa? Oh udahlah, apa lah ini? Sama-sama mantap. Jual Ya memang kita pakai biasanya untuk dadang-dadang bakso itu bisa pakai. Iya. Terus kalau pemurniannya cuma pakai Na2SO4 atau ada cara lain di sini? Nah, Na2SO4 itu apa, teman-teman? Mungkin tahu ya? Yang lain tahu nggak Na2SO4 itu apa? Nitrogen sulfat.
Ya buat apa? buat pemurnian minyak atsiri. Pemurnian dari apa? Pemurnian Dari apa? air sih. Jadi dia Jadi dia murni minyak tanpa ada kandungan air di dalam. mengikat apa? Natrium sulfat mengikat apa? Mengikat Minyak apa air? air. Mengikat air. Berarti reaksi dengan air. Air. Nah, biasanya kalau di lapangan itu menggunakan T200. Tapi kalau udah masuk ke lab, dia menggunakan natrium sulfat. Kenapa? Nanti perbandingannya itu dari maintenance. Ketika kita pakai natrium sulfat di lapangan dengan minyak yang Sebanyak itu. kapasitas banyak, kita mau sampai berapa campurannya. Ketika kita pakai metode fisika dengan T200 itu kita lebih ngirit, walaupun harganya lumayan mahal. Tapi kita untuk segi investasinya itu lebih panjang lah. Bisa dipakai berkali-kali. Betul sekali. Nah, itu mungkin teman-teman nanti ketika di lapangan mau melakukan bandingan, nah nanti pilihan-pilihan seperti yang diperhatikan. Pakai 2 sulfat atau si Nah, kalau natrium sulfat kan memang rata-rata digunakan ke lab atau minyak-minyak yang memang kandungannya sedikit. tapi mau di separator. Ya, separator terus disaring pakai kainonil tadi T200. Betul. Ya. Alhamdulillah. Oke, nanti kalau Pak lihat. Aman. Nah, Enggak. Dokumentasi. Ini yang mesin tadi dianya kan di sini juga desainnya kan. ya. TV ya. Ya, jadi kita sendiri itu untuk fabrikasinya kita bisa mengikuti dari desain customer gitu. Desain customer seperti apa, sama nanti tipenya itu seperti apa. Prosesnya itu apa? Apakah kukus, steam, rebus, terus nanti ada penambahan katalisator, kapasitasnya berapa itu biasanya kita ngikutin. Cuma ketika kita mengasih arahan, kita udah kasih alat yang paling optimal itu kayak gini lah. Nanti kita ada penurunan spek atau yang lain, nah itu nanti bisa. Apa? Oh iya, monggo. Boleh. Siap. Sudah. Cuman ini aja orangnya. Sudah ini? Udah. Belakang. Satu. 3 itu belakang. 10 tadi bilang. Kami ini golongan akhir zaman. Banyak perempuan. Tadi sudah dapat informasi apa aja? Tentang penyulingan. Kuningan, Ya. mesin-mesinnya. Mesin-mesinnya. Sedikit mereview. Gimana? Iqbal. Iqbal. Ini yang lain lah. Anak tekpang ya. Iya. Gimana? Apa yang apanya? Apanya nih? Apa aja? Ya tadi kan sudah Sekber, ya. dijelaskan, mulai dari pembuatan alatnya, terus kemudian bahan yang bagus itu untuk penyulingan yang seperti apa? Itu. Kalau dari peralatan itu kan dalam jaringan itu ada 2 gitu. Ya. Yang di sini itu ya. Ya. Yang ada yang steam, kemudian ada yang uap. Ya. Terus kalau yang uap itu kita dijelasin lah dari prosesnya. Kalau uap kan mungkin ketelnya itu di bawahnya itu ada air. Nah, terus kalau dengan steam kan nggak ada gitu. Cuman bedanya nanti sama satu lagi tuh apa yang spiral tadi itu. Kondensornya itu kan ada yang spiral, kemudian ada yang lurus. Juga semakin panjang dari kondensornya semakin bagus kalau apa namanya pendinginannya gitu. Terus kalau memang bisa pendek bisa, cuman harus ada dibantuin dengan Penambahan suhu. Pengurangan suhu. contohnya TS lah. Terus ya kita diajarin juga di situ tadi mulai Separator ya. ntar ada apa mesin apa tadi? Penambang minyak, Pemurnian minyak. penambang minyak, asparator ya. Patrongan itu di situ tuh bisa 2 metode tuh kain Monil. sama asam sulfat. Kalau asam sulfat kan mungkin lebih di lab tadi dijelasin, kalau monil mah lebih skala gede lah. Sederhana ya, di lapangan ya. Sudah paham berarti ini? Sedikit. Ada pertanyaan? Tadi yang ditanyain sama Ya, CS gimana? Nah, di sempat ditanyain ya. Iya, gimana? Dalam kapasitas 20 kilo itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyulingan? Karena setiap penyulingan itu kan beda-beda ya. Contoh kayak tadi kita di kain cendana sama nilam kan itu waktunya beda. Kalau di nilam itu kan di 12 jam, 10 sampai 12 jam, sementara cendana itu sampai 11 hari gitu. Kalau untuk nilam sendiri kapasitas 20 kilo itu berapa jam, kemudian apakah bisa dipercepat? Sebenarnya kita udah tahu kan, ya cepat. Sebenarnya kita udah tahu ya kan. Dibilang nanti di situ dijawabin nak. Iya. Saya tanya, kenapa cendana harus menyulingnya selama 11 hari? Ya, Ada dijelaskan nggak? Ada tadi. Gimana? kalau kerapatan dari bahan bakunya itu kan beda tuh. Kalau nilam kan lebih longgar gitu. Sementara cendana kan lebih rapat. Sementara di kayu juga ada yang namanya gas apa? Resin. Itu yang membuat dia lebih lama. Betul. Resin. Kedua adalah kandungan atau senyawa makronya yang ada di kayu. Kandungan atau senyawa yang ada di cendana. Cendana itu senyawa utamanya adalah, kita bicara cendana ya, belum menilam.
adalah alfa santanol sama beta santanol. Alfa santanol itu keluar ketika bukan, keluar di hari ke-9, 10, 11, 12. Dengan suhu berapa biasa? Nah, suhunya 100. Oh, 100 ke atas ya? Pakai yang tanpa tekanan, bicara tanpa tekanan ya. Berbeda kalau semisal kita bicara menggunakan tekanan. Kalau menggunakan tekanan itu biasanya 24 jam sampai 48 jam. Lebih cepat Ya, karena apa? Karena ada proses uapnya sehingga mengekstraksi atau mengisolasi si bahan tersebut sehingga resin-resin dan senyawanya itu mudah menguap. Logikanya seperti itu. Ya. Kalau secara kimianya itu memang senyawa di senyawa di cendana itu biasanya kita nggak tahu ya. Walaupun suhunya 100 derajat, pasti ada uap yang memang lebih di situ. Bisa 100, sekian derajat, bisa 105 derajat atau bahkan 110 derajat semisal seperti itu. Nah, kalau semisal dalam perjalanan 11 hari, nah, semakin lama otomatis uapnya yang di dalam itu kan semakin Banyak. walaupun tidak menggunakan boiler. Kan kayak gitu. Nah, terus kemudian mengisolasi bahan tersebut sehingga mengoptimalkan hasilnya. Kayak gitu. Sampai sini paham? Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke nilam? Berarti tadi untuk ngeluarin apa santanol ya? Apa santanol? Beta santanol. Bilangan kimia Biar bagus di pohon. biar cepatnya tuh ditambah tekanan. Iya, Berapa tekanan. PA? Betul. Bukan berapa PA. Kalau ini berapa Bar. persen? Oh, atau ininya tekanannya. Iya. Oh, berapa bar? Berapa bar? Biasanya 1 bar, 0,5 bar sampai 1 bar. Itu sudah cukup untuk kayu. Berarti 200 derajat Celcius enggak? Tidak. Enggak. Enggak, 110 tergantung. Nah, tergantung. Di Bandung dingin, Oh, beda-beda ya, tekanannya. di sini panas. Di sini 1 bar itu 110. Di sana bisa 112 sampai 115. Bisa enggak juga sih. Di Wonosobo beda lagi. Bahkan di Bangka. Bangka 105 kayaknya. Oke, Pak. Jadi harus nah, Lihat kondisi dengan level. lihat kondisi. Tapi acuannya kita dengan bar. Kalau di boiler tadi kan jelaskan ada termometer, ada manometer. Ya. Nah, yang dilihat itu adalah di manometernya. Berapa tekanan yang sudah dihasilkan di boilernya. Nah, di sini menunjukkan berapa temperaturnya dengan tekanan sekian. Kita berlinear. Kalau lebih nanti barnya gimana? Iya, Dikurangi. Enggak, maksudnya seandainya dilebihkan. Oh. Apa yang terjadi? Ya, pertanyaan dulu ada yang bisa jawab nih, bro. Kita bro aja ya, masih ini ya, masih seumuran lah. Tapi ada biasanya tadi ada pertanyaan dari Mas siapa? Ayo. Mas Toyo. Ayo. Kalau seandainya dilebihkan barnya, tekanannya, kira-kira makin cepat atau ada indikasi lain yang dihasilkan atau disebabkan oleh ini tekanan? Makin cepat dia, cuman karena suhunya meningkat kan, otomatis bahan minyaknya itu pasti akan Hilang. rusak, bukan hilang. Ya. Pertama rusak. Betul sekali. Jadi konsekuensinya memang betul menaikkan uap atau menaikkan tekanan itu meminimalisir atau mengurangi waktu proses. Cuman yang diakibatkan adalah satu warna minyak. Warna dia apa? Iya, gelap. Betul sekali. Kemudian bau atau aroma smoky gosong betul sekali. Nah, itu harus betul-betul teman-teman diperhatikan. Memang 24 jam terus kita pangkas jadi 10 jam dengan menaikkan sampai 3 bar. Bisa keluar selesai. Cuman wali itu yang rendah. Kualitasnya. Betul. Itu penting. Biasanya teman-teman, nah jadi ini ada beberapa teman-teman penyuling yang tidak berani menyuling gaharu dan cendana menggunakan tekanan atau steam. Takut. Karena mereka belum paham berapa bar tekanan yang dibutuhkan, betul sekali, untuk Resiko. betul.
Makanya kita harus mensesuaikan wilayah kita tuh di mana. Itu penting. Ada survei lokasi. Ya, contohnya ini, kalau semisal ada termometer, ya tahu suhu di situ berapa. Nah kemudian kalau semisal teman-teman nanti nanak apa namanya manasin air, nah itu dicek suhunya berapa di situ. Nah itu nanti berlinear dengan tekanan, tinggal dikonversi ke tekanan, bisa menghitung tekanan. Ada Google. Ya ada, iya. Masa Google boy. Kalau untuk ini kan Jogja sekarang suhu berapa di sini? Jogja. Di sini biasanya 30-31 derajat. Itu untuk penambahan berarti perbalikan suhu ya. Ya 5 sampai 10. Maka 36. 3637. Karena lebih ya. Bangka kemarin saya pas ke Bangka memang luar biasa panasnya. Karena timah ya. Iya. Bukan karena timah doang, karena kepulauan. Puluhan ya, terlalu kepulauan ya. Hutannya udah kurang. Jadi 36, 37, 32 ya. Nanti kita dapat. Berarti 1 sampai 5 doang. Sampai 5 doang. Iya. Kurang lebih. Itu kurang lebih situ harus disesuaikan. Tapi dicoba dulu dites. Biasanya kalau semisal panas itu tidak terlalu signifikan sekali. Kalau dingin ya, kita bicara cuaca dingin atau wilayah dingin itu lumayan signifikan. Artinya ketika musim hujan dengan Bukan musim hujan, kondisi wilayahnya. Iya, maksudnya kan musim hujan kan otomatis kan di wilayah yang panas kan bentuk Iya, kedinginan gitu kan. itu tidak terlalu signifikan kali itu. Tapi berbeda kayak semisal di Parangtriang. Geografis lah. Ya, mata geografisnya ya. Geografis. Betul sekali di makanya MDPL wilayah- biasanya. Betul sekali MDL. Makanya kenapa kayak di gunung-gunung kan Cuaca tekanan tidak lebih. berpengaruh gitu ya. Cuaca Kecuali salju dengan Nah. itu berpengaruh. Nah, itu beda cerita. Kan masuk Itu sudah masuk iklim, itu sudah Iya. masuk iklim. Nah, iklim itu juga nanti mempengaruhi di bahan bakumu. Heeh. Kayak gitu. Rusak nih. dilempar beda cerita. Mas ada pertanyaan lagi? Apa? Udah. Ada lagi? Tadi yang tadi belum jawab. Yang Nilam belum dijawab. Gimana? Yang tadi kalau 40 kilo ya Bang ya? 20 kilo. Kalau 20 kilo. 20. Enggak 20 tadi. Kalau 200 kilo itu butuh waktu berapa lama? Ya, cuma kalau penambahan tekanan tuh misalnya bisa nggak ditebak tekanan kayak apa namanya? Apa dipelajari kan? Mempercepat dari 20-200 kilo itu gitu. Biar kan namanya tadi kan mungkin 10 sampai 12 jam ya. Kalau mempercepatnya itu gimana? Ya, mempercepatnya itu dengan cara tekanan. Tadi kan. Ya, sebetulnya mau 10 kilo, mau 5 kilo, 75 kilo, bahkan Tetap sampai 12 1 jam. ton. Kalau semisal tanpa menggunakan tekanan 12 sampai 18 jam. Sebetulnya 12 sampai 18 jam. Prosesnya. Masih tetap. Iya, gitu. Itu waktu. Kenapa bisa mengasumsikan seperti itu? Banyak penelitian-penelitian sebelumnya sama perlakuan uji coba, trial kayak gitu. Jadi biasanya 12 jam dengan kukus biasa masih ada sedikit minyak yang keluar. Tambahkan spare 1 jam. Kalau semisal ternyata masih ada, tambahkan lagi 1 jam. Kayak itu. Nah, penambahannya ini juga harus diingat teman-teman. Catatannya adalah kalau semisal dalam 1 detik minyak yang keluar itu masih 50 sampai 70 mili, Masih tinggi. ya teruskan. Tapi kalau sudah di bawah itu hentikan. Karena apa? Mempengaruhi di cost produksi Benar. teman-teman. Jangan sampai mentang-mentang ini masih ada sampai 18 jam. Tapi Sedikit. apple to apple enggak. Hasilnya dengan bahan energi yang dibutuhkan. Kan gitu. Kita kan bicara bisnis ya, gitu ya. Produksi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Mas, lebih baik yang mana antara menggunakan tekanan sama tidak menggunakan tekanan? Kan gitu lanjutan pertanyaannya, ya kan? Nah, itu nanti tergantung kondisi wilayah teman-teman. Kalau memungkinkan di instalasi menggunakan tekanan, dekat sumber listrik, dekat sumber air, instalasi alat yang kompak. Tapi kalau semisal di hutan, jauh dari sumber listrik, Nilam itu. jauh dari sumber air, atau sumber air tapi jauh dari sumber listrik, instalasi alat yang sederhana. Tidak memungkinkan kalau semisal teman-teman instalasi alat yang kompak, yang memang luar biasa, tapi
tidak ada penunjang listrik 3 fase misalnya itu. Tidak bisa menunjang alat yang proper listriknya. Nah, jadi harus disesuaikan. Nah, memang betul 10 jam menggunakan tekanan, tanpa tekanan 12 jam. Hasilnya sama. Yang membedakan adalah waktunya dan konsumsi bahan bakarnya. Dihitung menggunakan boiler sama tidak menggunakan boiler, katakan beda 2 jam, betul enggak? Gitu. Satu konsumsi energinya tinggi tapi memangkas waktu. Yang satu tidak terlalu membutuhkan energi tapi waktunya 12 jam. Kalau semisal kita perinci itu kurang lebih hampir sama. Nah, otomatis kan teman-teman harus membuat HPP atau COGS toh? Iya. Nah, di situ nanti point of view-nya di situ. Artinya mau penambahan tekanan ataupun tidak dengan HPP yang sama aja gitu. Iya. Nah, Tergantung hasil HPP-nya apakah dengan penambahan tekanan lebih murah atau dengan betul sekali, betul sekali. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih senang yang tradisional karena margin saya apa? Ya, masyarakat mana? besar. Iya, iya. Contohnya, kalau lihat teman-teman sekilas ya, datang ke sini lihat itu seperti apa? Lihatnya seperti apa? Ini bener alat suling apa enggak? Di pikiran teman-teman alat suling itu seperti apa? Kayak gitu. Tidak, maksudnya bentuk, bukan bentuknya, materialnya yang dipakai stainless. Pasti rata-rata stainless. Betul enggak? Betul. Nah, kalau arahnya betul, kalau arahnya untuk iron free atau tidak ada kadar Fn-nya, menggunakan stainless. Tapi kalau semisal bicara PA, bicara asam, pakai MS besi. Sekarang hitung nilai ekonomisnya. Tadi tanya enggak, Mas, kalau misalnya saya bikin alat 100 kilo menggunakan stainless steel sama 100 kilo besi, kira-kira sama apa beda harganya? Tadi tanya. Beda. Nggak ada nanya tadi. Nggak ada nanya. Ada orang Madura? Nggak ada. Enggak. Nah, ini ada. Enggak ada. Saya tanya, ya bukan orang Madura. Besi sama stainless harganya beda apa sama? Beda. Beda. Mahalannya mana? Stainless. Ya, itu jelas. Dan situ sudah terjawab. Jadi kalau bisa adalah membuat alat harus mengetahui kondisi, tidak apa-apa. Harus mengetahui kondisi wilayah teman-teman yang mau diinstalasi, itu penting pertama. Tadi ya, meliputi apa saja tadi sambil mereview. Kalau kita mau instalasi alat, ya yang diperhatikan Lingkungan. Oh ini kata-kata bolong. Iklim apa? geografis, Iya geografis. air, listrik, sama bahan baku. Saya ada pertanyaan. Kita bicara bahan baku. Tadi listrik sudah ya bahan baku. Kira-kira kalau semisal jarak pengambilan bahan baku 50 kilo dengan yang 10 km itu biayanya besarnya mana? Yang 60. Ya, itu nanti pengaruhnya gitu. Kita balik lagi ke HPP atau COGS. Jangan sampai teman-teman memaksakan mentang-mentang di sana katakan jarak 50 km Lebih murah harganya. ya mungkin lebih murah harganya, lebih banyak. lebih banyak harganya. Tapi ketika dari sana didatangkan ke tempatnya sampean, nah hitung per kilonya jadi berapa? Itu. Artinya semua tergantung HPP, walaupun misalnya 50 kilo gitu misalnya di sana. Jaraknya ya? Jaraknya gitu, dengan 10 kilo di sini walaupun lebih murah di sana, tapi ketika dihitung HPP-nya lebih yang 50 kilo kita ada Ya, tapi kalau sebenarnya tempatnya sampean cuma bisa kemampuan 10 kilo, ya ambil saja yang di sana. 10 bisa 10 kilo. Tapi kalau semisal bicara sama, kuantitinya sama, artinya per batch ya. Teman-teman punya alat kapasitas 100 kilo, kita bicara kapasitas 100 kilo. Di tempatnya sampean, di mana teman-teman itu ternyata bisa menunjang 100 kilo nih. Di sana ada 500 kilo, ambil di sini. Tapi kalau semisal di sini nggak ada 100 kilo, substitusi. Ternyata di sini 50 kilo, ambil di sana. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya substitusi? Mengcover. Berkekurangannya. Iya, kayak gitu. Tapi jangan terlalu sering atau terus menerus. Parah jangan mahal Itu bicara. Kemudian tadi udah ya, alat sudah, instalasi sudah, jarak sudah. Nah kemudian bibit. Bibit.
kira-kira ada berapa macam bibit nilam? 5. Apa aja? Yang jawab itu Tuan muda. Tuan Tapak tuan. Tuan muda mah. Tuan muda. Emel. Terus Langsung mawe. terus Sidikala. Sidikala. Pacolina 1 2. N1 N2. Yang satu pacolina 1, pacolina 2. Yang satu yang 2. N9. Yang lagi N10. dikembangkan sekarang di teman-teman IPB. N9. Ya, itu tinggal ditunggu baru kami kembangkan di bukan di Padang sama di Sulawesi. Oh. Ya, kemarin dikirim sama Prof Seno. Yuli atau Prof Seno. Prof Seno. Kemarin. Dari IPB. 4. Untuk dapat jajaran. Kalau harganya bang ada beda nggak sih bang? Hah? Kalau dibeli aslinya gitu? Nah, pertanyaan bagus nih. Minyaknya atau Bibitnya. bibitnya? Dari bibit sampai ke arah harga minyak. Iya. Ya, ini pertanyaan ada yang bisa jawab. Kalau dari minyak hasil sih yang pasti kita harus menentukan pertama dari mana asal minyak itu. Karena kayak tadi kan yang dibilang Koko. Mas Koko. pertama nilam Jawa, nilam Aceh dan nilam Sulawesi itu pasti beda-beda harganya. Sama yang kedua itu musim gitu kan. Misal kalau musim yang di Aceh lagi bagus, pasti nilam yang ada di Sulawesi itu pasti harganya turun. Karena misalnya kalau di sana penghujan ya pasti turun. Gitu. Terus yang kedua warna dan PA-nya pasti itu berpengaruh juga. Kayak PA misalnya di PA Aceh kan pasti tinggi kan sekarang kan gitu. Berarti nilamnya Aceh lebih bagus, lebih mahal. Kalau pertanyaan saya, kalau varietasnya sama, terus ditanam di beberapa wilayah, di Jawa, di Sumatera, di varietas ya, kita bicara varietas ya, sama, mempengaruhi nggak? Enggak. Mengaruhi kesesuaian lahan soalnya. Oh. Iya. Betul sekali. Jadi ini parameternya ada apa? Itu mau sidikalang, mau loksomawe, terus kemudian mau apalagi pacolina 1, pacolina 2, terus tapak tuan. Intinya yang dia menghasilkan minyak pertama, kemudian kadar, kemudian acid value, bilangan asam, itu dikatakan bagus atau berhasil. Nah, terus kemudian ada sambungannya lagi. Oh, biasanya di Jawa sama di Sumatera itu nilai PA-nya tuh pasti tinggi. Itu terkenal tinggi. Iya. Ya di Sumatera, ya di Sumatera. Sumatera ya. Ulangin lagi, Bek. Sumatera. Di Sumatera dan di Jawa itu pasti PA-nya tinggi. PA-nya. Tapi asamnya juga tinggi. Karena apa? Karena konstruksi tanahnya itu mempengaruhi sekali di kualitas hasilnya. Nah, gitu. Sebutan Sumatera adalah tanah surga untuk komoditi atsiri. Sumatera itu. Semua orang bilang baik itu eksportir atau pegiat atsiri, tanah Sumatera adalah tanah surganya minyak atsiri. Cuman di sana kalahnya apa sama apa? Karet sawit. Sama petaninya kurang edukasi terkait minyak atsiri. Justru padahal bisa digarisbawahi, karet dan sawit itu salah satu tanaman yang merusak tanaman. Itu berbeda sama tanaman atsiri. Contohnya, kalau teman-teman main di pekarangan atau kebun sawit, kira-kira tanahnya Kosong. bukan kosong, kering. Ring. Keras. Harus menunggu 2-5 tahun lagi untuk Tumbuh. Kurang. kurang 10. ya kan minimal. Iya, minimal itu minimal. Untuk sampai balik ke Awal lagi. awal. Baru sampai 5 tahun itu minimal ada perlakuan. Ada perlakuan, Iya, ya pasti kalau- iya, ada perlakuan. Nggak cuman ngandalin alam. iya, nggak cuman ya maksudnya ini 2-5 tahun itu kan minimal. Tapi dengan adanya perlakuan kayak gitu. Nah, perlakuannya dengan cara apa? Penambahan pupuk tadi segala macam, terus kemudian digemburkan lagi ya kan gitu. Nah, itu pertama. Support sawit. Terus kayak gini. Memang betul nilam Sumatera dengan nilam Jawa kadarnya tinggi. Ya, harganya juga tinggi. Ya nanti dulu. Tapi itu harus menyesuaikan sama harga pasaran saat ini.
jangan sampai gini. Si bayar ya, semisal teman-teman nanti jadi pengusaha minyak asiri semisal. Kemudian teman-teman mengelola minyak asiri. Ternyata permintaan si pembelinya ini dia hanya minta yang kadar 3 kilo dengan bilangan asam maksimal 8, semisal harganya semisal 900.000. Ya, mau tidak mau di tempat Sumatera dan Jawa itu juga harus menyesuaikan dengan harga pasar. Itu walaupun di situ ada Kayak yang tinggi. PA yang tinggi harus menyesuaikan. Nah, kalau memang tidak nutup dengan cara apa kira-kira? Betul, dimix dengan minyak yang kurang bagus, artinya kurang bagus kadarnya. Kadar PA rendah. Biar rendah. Betul. Nah, dimix dengan seperti hitam baru nanti masuk lagi. Banyak nilam Sumatera itu yang paling bagus, enggak. Nilam Sulawesi yang paling bagus, enggak. Nilam Jawa paling enggak. Sama itu ada parameternya. Tergantung bayar. Iya, permintaan. Ya, paling bagus, iya apanya dulu? PA-nya kah, asamnya kah? Dua-duanya. Kayak gitu. Kan harus sesuaikan. PA-nya bagus, katakan 40, asamnya sampai 12, dia enggak masuk. Biasanya permintaan tuh kayak mana? Permintaannya speknya, Ya umum. biasanya ditanyain, Mas saya minta, langsung spesifik, Mas saya minta origin Sulawesi. Oh berarti range-nya 9 sampai 30, exit value-nya 5 sampai 8, itu udah pasti. Mas saya minta spek yang Sumatera, oh berarti range-nya 30 sampai 34 PA-nya. Asamnya berarti 8 sampai 10. Tapi mereka udah paham Ya, sudah ada klasifikasinya masing-masing. Jawa, karena Jawa itu memang kadarnya bagus, tapi kuantitinya tidak bisa, tidak mendukung. Jadi ngambil dari yang lain. Iya. Bisa dicari info. Di Jawa untuk menghasilkan 200 kilo butuh waktu berapa kira-kira? Terlalu panjang. 2 bulan. 2 bulan. Di Sulawesi untuk menghasilkan 200 kilo cuma berapa? 3 hari. Saking banyak panen. Ya, karena memang hampir 4%, 4 sampai 5% kebutuhan dunia dari Sulawesi. 4%, 4% ya, berapa banyak? Sumatera dulu memang banyak, sekarang mulai Kurang. tergantikan. Karena apa? Ada yang tahu? Selain itu. Keriutan. Ya, faktor SDM-nya. SDM-nya itu tidak mau ribet, Rewel. Ah, umum lah itu. Tanaman rewel. rewel karena Tidak tahu masalah. walaupun panennya tuh cepat ya. Panennya berapa bulan? 6. 6 bulan, ada yang 7 bulan ya. Itu tergantung wilayah. 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan gitu. Cuman mereka itu sudah terbiasa sekali panen terima uang Selesai. makanya ini harus ada nanti perawatan, ada panen lagi, terimanya nggak terlalu banyak. Ada proses, intinya ada proses. Bukan hanya panen dijual, enggak, panen disuling baru dijual, nah, proses itu. Jadi habitnya sudah seperti itu. Nah, terus kemudian dulu sempat di Sumatera, terus kemudian dikembangkan sama beberapa orang, memungkinkan di wilayah mana yang kosnya masih masuk, akhirnya masuk ke Sulawesi. Di Sulawesi itu belum lama loh. Sebelum lama dikembangkan di situ, akhirnya banyak dan salah satu penyumbang terbesar nilam di kebutuhan dunia Sulawesi. Semuanya Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, Manado. Kalau di total berapa hektar? Banyak. Jangan kalau berapa hektar kita Kira-kirain aja. Berjuta-juta. Juta. ya. Tempat kami, Iya. binaan kami ada sekitar 15.000 hektar. Wih. Itu baru Itu orang Minimal lahan ya 15 hektar. Bang itu orang tukang sari apa orang semua gitu? Monokultur. Semua, enggak monokultur enggak. Semua. Semuanya ya memang. Jadi modelnya, nah ada beberapa kabar yang tidak mengenakan buat teman-teman petani di Sulawesi. Jadi biasanya teman-teman Sulawesi itu ketika membuka lahan, otomatis kan menebang beberapa pohon. Nah, terus diasumsikan oleh teman-teman pecinta lingkungan dan dinas setempat bahwa itu Deforestasi. Padahal enggak, kita mainnya sistem ladang
Pindah. Jadi awalnya kita buka ini dulu, ini belum. Bagian ini blok sini kita buka, terus kemudian tanam, Tumbuh. nanti setelah 5 tahun pindah lagi, ini kan tumbuh. Jadi besar Gitu. lagi. Ya, tapi diasumsikan sebagai deforestasi. Nah, ini lagi diperjuangkan sama teman-teman petani di Sulawesi. Berarti mereka masih monokultur Ya, nilam itu. ya. Gitu. Ada beberapa provinsi yang tumpang sari, itu cuma tidak terlalu banyak. Karena mereka sudah tahu dan merasakan nikmatnya nilam dari harga mulai. Nah, kita sudah bicara bibit sudah ya, bicara kualitas sudah ya, terus bicara Harga. Teman-teman petani-petani kami di Sulawesi itu masuk dalam waktu itu harga sekitar 400 sampai 500 ribu. Itu untuk daun apa gimana? Enggak minyak. Minyak asiri. Mas Kabupaten 10 menit lagi Oh, Bang. siap. Untuk Nanti daun, Bang. Ya. Gimana? Halo Bek. Bek. minta tolong dijelasin sedikit tentang produknya Wiknya ya. Oh gitu, Ya. produknya Ya nanti saya kumpulkan satu di sini. Oh gitu, boleh. Oke. Ya. Ini sudah cepat nangkep daripada yang perempuan kayaknya. Ya. Gimana? Boleh kenapa tuh? Kalau untuk daunnya maksudnya dibeli berapa gitu? Daun, Nah, bahannya, iya, bahan. rasanya. Iya, bahasanya. Nah, kayak gini. Kalau seandainya teman-teman nanti di bangka tanam, perhitungan secara visibility-nya, secara optimalnya adalah sekitar 1.200 sampai 1.500 per kilo basah. Terus kemudian kalau dalam kondisi kering itu biasanya 50% sampai 90%, berarti 4.000 sampai 5.000, bahkan sampai 7.000 per kilo. Nah, kalau semisal harganya kita asumsikan sekarang 900.000, kita beli bahan bakunya tidak boleh lebih dari 4.000 rupiah. Kering ya? Iya. Kita bicara kering. Berarti tandanya teman-teman harus membeli bahan baku di petani dalam kondisi basah itu sekitar 900 sampai 1.000. Dan kering itu sekitar 3.000 maksimal 3,5. Baru nanti masuk. Nanti dihitung. Bisa bikin APP? Ya itu nanti dimasukkan. Kok mahal ya mahal kan. Ya, jadi menyesuaikan. Nah, ini sedikit sharing cerita ya. Kami masuk di harga 500.000, 400 sampai 500. HPP kami waktu itu di lapangan 375 sampai 390.000 per kilo. Berarti kalau misal kita jual harga 400.000 Masih dapat. atau 500.000 masih untung 110.000. Nah, gitu. Nah, masuknya dengan cara apa? Dia bikin atau instalasi alat yang sederhana. Nah, ini penting banget sebelum masuk ini penting banget. Harga antara pengolahan pabrik, maksudnya PT yang mengelola untuk tanaman minyak nilam dengan yang perorangan itu harganya beda jauh. Sebuah perusahaan ketika mengelola tanaman asiri otomatis ada biaya pajak, mandor, prosesnya, mekanisme semua, PIC-nya, SDM-nya segala macam bla 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 bla. Nah, otomatis dengan harga saat ini itu tidak masuk. Contohnya pernah dengar PTPN? Nah, Ya. Bangkrut. PTPN itu kan salah satu ya, PTPN itu selain pala, mereka juga bermain di minyak asiri Serekwangi. Di sana Serekwangi HPP-nya itu sudah di atas 300.000. Sedangkan harga ini 300.000. Makanya saya modelnya jual lelang. Atau siapa Yang mau silakan ya. hanya bangkrut. Nah, di petani HPP-nya adalah 250 sampai 280.000 di petani. Nah, makanya kalau misalnya kita jual 300, kita masih untung 20.000. Masih ada spare. Nah, berbeda. Makanya harus menentukan perorangan atau perusahaan. Nah, ini yang belum sampai sekarang belum final. Menyamakan atau mensinkronkan harga dari perusahaan, karena perusahaan itu tidak mau ribet, otomatis yang penting jadi selesai menghasilkan. Iya caranya? Kalau kita sebisa mungkin minim modal, minim perawatan, tapi Hasil maksimal. kan kayak gitu. Nah, jadi harus balance lagi atau diimbangkan lagi. Memang ini yang kadang-kadang Mas
saya tuh punya lahan 10 hektar kayak gitu, perusahaan ya bicara ya kayak gitu. Saya punya alat yang kompleks segala macam gitu. Saya punya hasilnya, harganya. Terus tapi biaya prosesnya HPP-nya di atas sekian loh. Ada senayan. Ada banyak jenis contohnya juga. Ya, itu Kemudian kalau yang aneh-aneh mungkin pernah dengar Raja Goa. Oh, Raja Goa. apa itu Raja Goa? Iya. Rimpang-rimpangan. Oh, Lebih mirip lengkuas. Saudara. Tapi lengkuas ada banyak. gingseng bisa nggak? Ada Jarang. gitu. Nah, jadi biasanya aktivitas kita di sini, nah inilah alat GC. Alat GC itu ada banyak macam, salah satunya ini. Kalau ada namanya jenisnya GC FID. Wajib nggak nih harus punya kalau misalnya mau beli minyak nilam sebagai perusahaan misalnya? Oh, wajib kali, Wajib. kali. Ya, siap. Wajib. Parah. Nah, ini salah satu alat instrumen yang untuk menentukan kualitas minyak. Kemudian yang di belakang itu hijau juga, tapi yang di belakang ini alat instrumen Itu apa tuh? manual ya. Yang sebelah kanan ini apa namanya? Yang kuning ini refraktometer Oh, refraktor. untuk ngecek indeks bias. Bias Kemudian apa, Mas? Yang tengah polarimeter itu untuk ngecek putaran optik dari minyak. Sama yang terakhir itu neraca analitik untuk menentukan kualitas minyak. Apa sih refraktometer itu apa sih? Refraktometer itu untuk ngecek indeks bias minyak. Biar apa itu? Jadi itu sama kayak orang yang ngecek gula, ngecek apa? Ngecek madu di lapangan. Oh, Nah, kalau itu kan bricks gitu ya? Iya, betul. Oh. Sama dengan yang ini. Cuma kan Satuannya beda nih? penggunaannya beda. Satunya beda juga ya? Satuannya sama. Itu tetap sama ya? Sama. Berapa biasanya? Biasanya ngomongnya? Kalau minyak itu biasanya di atas 1,5 ya. Bagus ya, Pi. Bisa dicek nanti di SNI. Karena yang ada di sini biasanya harus mengikuti sesuai yang ada di SNI. Minimal harus seperti itu. Cuma kan ada yang versi portable itu nggak akurat ya? Itu kurang akurat. Karena memang itu pengecekannya sama kayak yang lag meter tadi, Oh, itu pengecekan itu di lapangan. Oke, siap. Kalau instrumen untuk di lab biasanya memang untuk mengecek keakurasian dari produk tersebut. Refraktometer ini tadi Polarimeter untuk mengecek putaran optik minyak. itu tuh apa? Nah, itu biasanya minyaknya ditembak cahaya. Oh, Nah, jadi dilihat apakah itu tembus cahaya atau enggak kan gitu. kalau tembus bang? Biasanya nggak masuk nggak masuk ke SNI biasanya. Contoh, saya kasih contoh misalnya minyak cengkeh. Kualitas minyak cengkeh untuk Indonesia saat ini warnanya seperti ini, gelap-gelap. Nah, biasanya kalau menurut standar internasional itu ada itu namanya putaran optik untuk ngecek minyak tadi dengan cara cahaya ditembakkan ke minyak dan itu tembus, bahasanya tembus pandang ya. Nah, kalau yang ini karena minyak kita di Indonesia warnanya udah seperti ini, jadi untuk SNI pun udah nggak ada parameter dari SNI yang parameter apa namanya tadi? Putaran optik untuk minyak cengkeh itu nggak ada, udah dihapuskan. Kalau dulu ada yang tahun 2006 kalau nggak salah. Kalau 2000 berapa ya kalau sekarang saya lupa. Itu udah nggak ada. Gitu. Boleh lihat nggak? Kalau misalnya dia coba melakukannya? Iya. Ya boleh. Boleh ya? Nggak apa-apa. Kalau yang ini mungkin nunggu waktu lama. Iya, Jesse. Terus ya. Ada yang mau nyoba? Saya tadi yang mau Oh, nyoba. penasaran. Iya, nggak apa-apa. Ambil diminum ya? Iya. Ya jengke ada. Ana mau nyoba. Gula keting. Terus ini jawaban. Viralnya emang jago. Oh ini bilang asam. Di bilangan asam Udah perlu orang tuh, udah perlu. Preparat nggak? ada di dalam langsung. Oh, langsung. Oke, please langsung juga. Satu tetes cukup. Satu tetes cukup. Ini apa sih? Kalau kurang dua. Ini kan langsung rata nih ya. Iya. Terus
Bang, katanya di apa tuh bang? Biar rata aja, biar rata. Belum tahu. Oke, udah. Kurang. Udah merata ya. Kok gelap? Itu belum dinyalain. Oh, warnanya nyalain juga ya? Enggak. Kalau bris kan biasanya Oh, kelihatan. Cahaya. Oh, iya, cahaya. Berarti gimana? Ini biasanya pakai senter. Oh, pakai senter. Tolong Tapi center. biasanya ini wingnya belum. Oh, belum rapat rupanya. Nah, coba. Ada garis tengahnya kan? Ada garis. Iya, betul. Lupa Mana ya? namanya apa kan? Positif Refraktometer. Enggak kelihatan. Anak Index bias. Ya, ini bias benar. Enggak ada batas garisnya, Mas. Nah, ada. Heeh. Ya, karena Nggak ada cahaya. refraktometer Wah, itu gantian. untuk Belum. apa namanya? Membutuhkan cahaya untuk Oh. melihat nilainya. Senternya harus dari mana cahayanya? Nah, ini saya bantu ya sebentar. Iya. Oh, gitu. Oh, dari situ cahayanya. Atau gini juga bisa. Ya, oke, siap. Air dengan minyak itu sendiri. Biasanya menggunakan kain monel namanya atau kertas air. Nah, kenapa bisa terpisah? Minyak lebih kecil si komponennya lah Ya. dibandingkan air itu sendiri. Perbedaan keramatan massa ya. Betul. Kembali ya. Jadi si air itu bakal tertahan sama kain monel, minyaknya akan Larut. turun. Nah, sebenarnya filtrasi ada banyak. Salah satu alat filtrasi ada yang di sana yang masih meling bagus itu. Meling apa sih bahasa Indonesia? Masih berkilau. bagus. Kinclong. Nah, itu alat filtrasi kita. Tapi kalau manual ya udah di serok satu. Nah, itu pakai monel. Set. Yang mana? Ah, itu pakai corong itu. Nanti disedot, diangkat. Nah, terus blending. Ketika kita punya minyak 38% dengan 29%, nah dengan hitung-hitungannya Husni, nanti 38%-nya berapa liter, 29-nya berapa liter, dicampur nanti akan ketemu di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah ya, sesuai dengan target kita. Nah, kadang bayar itu mintanya macam-macam. Ada yang minta 30, ada yang minta 28, ada yang minta 32 dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugasnya tim lab untuk melakukan tersebut. Tapi kan teman-teman ada di tingkat lapangan. Nah, tingkat lapangan itu yang harus dipastikan adalah bahwa sumbernya itu traceable. Jadi petani mitra. Kalau petani mitra kan kemungkinan dia nakal kecil lah. Kalau beli dari orang lain, nah itu harus sangat hati-hati. Nah, alat untuk mengecek di lapangan itu ada yang namanya meter lak. Bener kan? Bukan lak meter. Jadi ganti nama ya teman-teman, meter lak. Itu harus distandarisasi dulu suhunya di 30, nanti baru dicek dengan meter lak. Nah, mungkin kedepannya kalau sudah ada minyak, teman-teman akan dibuatkan tabel untuk menyamakan hasil GC dengan meter lak. Jadi kekurangannya meter lak itu kalau nggak salah dicampur alkohol aja nanti akan naik ya. Nah, jadi ada petani-petani nakal karena cuma bisa mendeteksi alkohol, tidak bisa membedakan pacul alkohol atau alkohol lain. Dicampur alkohol atau minyak goreng karena warnanya mirip. Nah, ketika diukur pakai meter lak tinggi, tapi ternyata pacul alkoholnya kecil kan, plus itu kontaminan, jadi harus ada proses lanjutan. Itu sangat-sangat merugikan perusahaan. Nah, itu tugas teman-teman di lapangan adalah belajar cara uji coba lapangan sama uji coba fisik. Sebetulnya ada beberapa uji coba fisik, Akbar pernah melakukannya, misal dibakar, kemudian dicampurkan air, dicampurkan alkohol dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kalau di Sulawesi itu proses filtrasi dan blending itu biasanya di lapangan juga. Karena mereka udah jago-jago ya orang Sulawesi itu. Jadi mereka udah filtrasi, minyak itu udah bersih, diukur pakai meter laknya udah bener, mereka udah hafal, bilangan asamnya juga udah tahu, akhirnya mereka bisa melakukan blending di sana. Ketika sampai sini kualitasnya udah hampir-hampir mirip lah. Mungkin tugasnya aman deh ya. Untuk QC itu nanti belajarnya bakal lebih banyak dengan QC dan Akbar. QC. Kira-kira seperti itu untuk rangkuman kegiatan di gudang hari ini. Ini hadiahnya, silakan diterima. Makasih. Minyak nilam. Mantap. Dari Jogja ya? Itu minyak nilam mana? Sulawesi apa Mas?
Sulawesi. Langsung dipakai minyak wangi. Jangan dong. Tutup plastik nggak? Tutup plastik.